Suryani, moderator webinar menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasme peserta yang luar biasa kali ini. Baik teman-teman, webinar malam hari ini diselenggarakan oleh Jalan Tengah yang merupakan suatu lembaga di bidang jasa yang berfokus pada publikasi naskah ilmiah dan layanan digital kreatif. Dengan tujuan utama, memudahkan para peneliti dan akademisi mempublish hasil penelitian mereka pada jurnal ilmiah bereputasi dan memperluas dampaknya. Untuk tahu lebih lanjut, silakan hubungi kami di jalantengah.kreatif@gmail.com atau bisa kunjungi Instagram kami di jalantengah.site. Baik, teman-teman, kita berkumpul bersama pada webinar Jalan Tengah ketiga kali ini dengan mengusung tema Perjalanan Peneliti Muda Menghubungkan Budaya Melalui Pertukaran Pelajar untuk Keunggulan Penelitian. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Tips dan trik menjadi peneliti hebat, serta bagaimana ya agar mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri akan dibahas bersama pemateri-pemateri kita keren pada malam hari ini. Ini dia ada Kak Aisyah Nikmatuzaro dan Kak Edo Danilian. Selamat malam Kak Aisyah dan Kak Edo. Selamat Selamat malam, malam. Selamat malam teman-teman semua. Baik. Oke. Oke, teman-teman sudah hadir bersama kita, pemateri-pemateri keren kita yang akan membagikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman peserta webinar, persiapkan diri kalian untuk materi yang inspiratif kali ini. Catat hal-hal penting dan siapkan pertanyaan yang akan kalian tanyakan di sesi tanya jawab. Saya ingin memberikan info yang menarik nih untuk para peserta pada malam hari ini. Kita akan bagi-bagi door prize nih untuk para peserta malam hari ini. Caranya gimana? Mudah saja dengan follow Instagram kami di jalantengah.site, lalu bikin Insta Story yang menarik terkait acara webinar pada malam hari ini, dan jangan lupa tag kami di jalantengah.site. Nanti untuk dua peserta yang membuat Insta Story yang paling menarik akan mendapatkan door prize yang menarik dari kami. Baik, langsung saja ya. Yang part yang ditunggu-tunggu nih, pemateri kita pada yang pertama pada malam hari ini merupakan seorang peneliti yang sangat luar biasa. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga sebagai penerima penghargaan ASEAN and Non-ASEAN Scholarship for Master Study pada Fakultas Ilmu Kedokteran Hewan Universitas Chulalongkorn, Thailand. Program penerimaan mahasiswa riset internasional untuk Yayasan Spirit of Enterprise Universitas Kagoshima, serta sebagai pengulas pada Jurnal Kedokteran Hewan Irak. Wow, sudah sangat luar biasa ya pengalamannya. Untuk penelitian dan karya ilmiah beliau di eh, pada fokus kedokteran hewan sudah sangat luar biasa. Baik, langsung saja. Inilah Kak Aisyah Nikmatuzaro. Selamat malam Kak Aisyah. Selamat malam, Kak Ulfa dan teman-teman semua. Oke. Bagaimana Perkenalkan, kabarnya nama Kak Aisyah? saya Aisyah Nikmat. Oh, Alhamdulillah baik. Seminggu kemarin baru tiba di Bangkok ya. Jadi masih sedikit teler Wah, sebenarnya, tapi nggak apa-apa. baik. Sudah siap ya Kak untuk materi pada malam hari ini? Oke, ini bisa saya share screen sekarang? Oh, iya silakan. Oh, nggak apa-apa ya. Sih. Bisa ya Kak? Sebentar. Layar saya bisa kelihatan nggak ya? Bisa. Oke, sebentar. Hmm. Oke, kelihatan layar saya? Oke, kelihatan jelas sekali. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Aisyah Nikmatu Zahro. Saya merupakan dokter hewan ya, dokter hewan dan eh, alhamdulillah saat ini saya sedang melanjutkan studi doktoral saya di Faculty of Veterinary Science Chulalongkorn University. Jadi malam ini kita sharing-sharing aja mungkin ya, karena eh, saya sendiri masih banyak hal yang harus saya pelajari, tapi hal-hal yang akan saya presentasikan pada malam ini merupakan apa yang sudah saya alami begitu. Maksudnya eh, apa ya? Nilai-nilai yang saya ambil selama eh, saya S1, S2, kemudian ya eh, sedang eh, saat ini sedang melanjutkan S3. Jadi mohon diambil baiknya, eh, tinggalkan yang jelek seperti itu. Karena menjadi seorang peneliti ataupun akademisi itu merupakan perjalanan yang panjang. Seperti halnya belajar, kita pasti akan melalui banyak lika-liku. Kita pasti akan melalui atau membuat kesalahan. Kita pasti akan ceroboh dan sebagai seorang pembelajar, kita akan belajar dari hal-hal tersebut. Seperti itu. Jadi, apa yang saya alami mungkin juga berbeda dengan nanti yang akan atau yang sedang teman-teman alami. Seperti itu. Baik, kita mulai. Eh, Pada sesi hari ini saya sengaja mengambil eh, tema Jalan Panjang Seorang Peneliti Muda eh, karena utamanya saya memang tertarik ya untuk menjadi seorang akademisi dan selanjutnya menurut saya seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa menjadi seorang peneliti, seorang researcher itu seperti menjadi seorang pembelajar seumur hidupmu gitu. Jadi kita akan belajar sepanjang hayat seperti itu. Baik, baik. Kita mulai dulu dengan apa sih yang namanya research. Jadi research atau kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebenarnya dari kosakatanya itu kan search itu mencari kan. Sementara karena ada imbuhan ri di depannya, jadi adalah mencari kembali. Atau yang familiar kita dengar adalah penelitian. Jadi, according to Oxford Dictionary, research is the systematic investigation into and study of materials and source in order to establish facts and reach new conclusion. Jadi apa sih penelitian itu? Penelitian merupakan investigasi, ya, penyelidikan. Seperti halnya seorang detektif, apa yang dilakukan seorang detektif. Dan ini terjadi secara sistematik. Maksudnya apa sistematik di sini? Jadi tidak sembarang melakukan investigasi, tapi harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan curiosity atau eh, ketertarikan pada sesuatu, berdasarkan rasa penasaran, sehingga kita melakukan investigasi yang sistematik, yang berdasarkan aturan seperti itu. Research juga merupakan sebuah studi atau sesuatu yang dipelajari. Study of materials and sources. Jadi eh, studi atau sesuatu mempelajari sesuatu material atau sumber tertentu in order to establish facts and reach new conclusion. Jadi apa tujuannya? Outcome-nya dari riset itu? Kita melakukan investigasi secara sistematis, kita mempelajari suatu material atau sumber dengan tujuan untuk eh, menemukan fakta baru atau mencapai conclusion baru, kesimpulan baru. Berarti di sini maksudnya apa? Riset itu atau bidang ilmu penelitian
research atau penelitian itu kita tidak bisa eh, ser- tidak saklek. Maksudnya tidak saklek di sini suatu fakta yang telah ditemukan itu masih bisa disangkal. Suatu fakta atau kejadian atau material yang belum pernah tereksplor sebelumnya, kita bisa temukan kebermanfaatannya misalnya, atau kita bisa pelajari karakteristiknya melalui riset. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini, riset itu bukan sesuatu yang saklek di mana satu tambah satu, kalau kita berhitung satu tambah satu kan sama dengan dua ya teman-teman. Tapi kalau di riset, peneliti A menemukan bahwa eh, senyawa B ini dia gampang terbakar. Tapi fakta itu masih bisa disanggah oleh penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti lain, oleh investigasi terbaru yang dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga eh, kemutlakan dalam riset itu eh, dia bisa bersifat relatif. Dia tergantung misalnya di mana penelitian itu dilakukan. Dia tergantung juga alat apa yang digunakan. Sehingga dalam riset itu nanti teman-teman mungkin melalui paper itu akan menemukan berbagai macam publikasi atau paper yang sebenarnya caranya mirip, metodenya mirip, tapi hasilnya beda. Karena itu tadi sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya suatu saat. Jadi riset itu tadi seperti yang saya bilang, dia tidak bersifat dia bersifat mutlak yang relatif. Maksudnya apa? Dia fakta, tapi fakta itu tidak bersifat tetap. Bisa jadi fakta yang sudah ada itu nanti akan disanggah oleh penemuan dari peneliti yang lain. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke. Selanjutnya, berdasarkan eh, definisi ini, maka yang menjadi dasar dari penelitian itu adalah adanya problem atau curiosity, adanya masalah di lapangan atau rasa penasaran dari penelitinya. Itu sangat penting. Jadi ketika kita melakukan penelitian, ya kita harus penasaran. Ketika kita akan melakukan penelitian, ya kita harus menemukan problem apa sih yang ada di lapangan itu yang kita atau peneliti lain itu belum bisa solve atau eh, belum bisa dipecahkan. Jadi melakukan riset itu tidak sembarang riset. Maksudnya gimana? Kalau misalnya peneliti A menemukan bahwa senyawa B bisa terbakar, kita bisa melakukan penelitian apakah benar senyawa B bisa terbakar. Kita bisa menguji kembali fakta itu. Misalnya dengan menggunakan metode lain seperti itu. Kemudian, pondasi keduanya adalah investigation. Nah, jadi penyelidikan. Tadi yang secara apa? Secara sistematis, terstruktur. Jadi setiap tahap-tahap dalam riset itu, seyogianya peneliti itu juga harus paham tujuannya apa. Misalnya, isolasi virus di sel culture. Kenapa milih sel culture A? Kenapa milih continuous cell line misalnya? Harus tahu kenapa kok memilih sel culture seperti itu. Jangan sampai ya, jangan sampai nanti ketika ditanya, kenapa kamu milih sel culture ini? Jangan sampai jawabannya eh, karena disuruh pembimbing ya. Terutama untuk teman-teman yang sekarang sedang skripsi ya. Jangan sampai skripsi ataupun tesis ya. Jangan sampai ketika saudara ditanya kenapa kamu menggunakan metode itu, jangan sampai jawabannya karena disuruh pembimbing saya. Itu sudah menjadi faktor yang nanti akan men-trigger emosi penguji saudara, seperti itu. Jadi harus tahu, ketika kita melakukan investigasi itu kita harus tahu tahap-tahap apa saja yang akan kita gunakan. Kenapa sih kita milih tahap-tahap itu? Harus benar-benar sadar. Seorang peneliti itu harus benar-benar
tahu dan benar-benar sadar kenapa kita melakukan tahap-tahap ini. Kenapa? Outcome-nya dari suatu riset itu adalah publikasi. Dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang kita lakukan ini, tahap-tahap yang kita lakukan ini sudah benar. Tahap-tahap yang kita lakukan ini sudah sesuai kaidah teori yang benar. Tahap-tahap yang kita lakukan ini maksudnya adalah seperti ini. Kita harus bisa menjelaskan itu. Karena apa? Outcome dari riset itu, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan merupakan publikasi. Itu bisa menjadi reference bagi peneliti lain untuk melakukan suatu essay. Jangan sampai ya, jangan sampai eh, metode atau tahap-tahap yang nanti saudara lakukan ketika saudara melakukan riset itu tidak bisa diulang atau unrepeatable. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya metodenya nggak bisa diulang, kenapa aku pakai metode ini? Padahal tujuan riset itu adalah sama seperti definisinya, mencari kembali seperti itu. Kemudian, fondasi yang ketiga adalah menemukan conclusion atau kesimpulan dari penelitian yang saudara lakukan atau penelitian yang kita lakukan. Nah, conclusion ini nanti bisa mendukung hipotesis atau dugaan kita atau juga bisa mematahkan dugaan kita. Jadi, apapun hasilnya, baik signifikan atau tidak, saudara wajib melaporkan apa adanya. Mungkin untuk catatannya, kecenderungan orang Indonesia yang saya sering lihat adalah bahwa ketika kita melakukan riset, semuanya harus signifikan. Semuanya harus positif. Padahal hasil yang tidak signifikan pun atau tidak positif pun itu merupakan hasil dan atau conclusion atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Justru ketika hasilnya tidak signifikan atau negatif, itu nanti akan memberikan pembahasan yang lebih dalam sebenarnya daripada yang positif. Walaupun memang lebih challenging daripada yang positif. Tapi yang perlu diingat adalah apapun hasil penelitian yang saudara lakukan, laporkan apa adanya. Baik, walaupun itu negatif, itu tidak signifikan, itu tidak sesuai ekspektasi kita, itu tidak masalah. Karena itu adalah hasil dari riset yang saudara lakukan. Seperti itu. Oke. Sekarang kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan researcher atau peneliti ya. Dari Wikipedia saya mengutip bahwa peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian. Seorang peneliti bisa jadi adalah seorang ahli pada satu atau berbagai bidang dalam ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang saya kutip dari Wikipedia ini, jadi yang namanya researcher itu adalah orang-orang yang melakukan penelitian. Jadi kalau saudara misalnya melakukan PKM ya, ketika kita S1 dulu kan ada ya PKM bagian penelitian, ada PKM kewirausahaan. Ketika saudara mengajukan proposal PKM, kemudian didanai dan saudara melakukan penelitian, maka saudara bisa disebut researcher. Seperti itu. Kemudian, researcher atau peneliti itu bisa jadi adalah orang yang dia punya satu keahlian atau lebih dari satu keahlian. Nah, salah satu tanda ya atau bukti bahwa saudara merupakan seorang peneliti, saudara adalah menghasilkan karya tulis, produk atau temuan yang dipatenkan. Jadi kalau misalnya saudara mungkin sudah yang S1 sudah selesai melakukan penelitian, kemudian sudah skripsi, atau yang S2 juga sudah menulis tesis, maka saudara bisa disebut researcher. Seperti itu. Walaupun nanti mungkin ya bidang pekerjaan yang saudara ambil bukan di ranah akademisi. Tapi apa? Saudara bisa disebut researcher karena saudara sudah telah pernah melakukan riset dan sudah menghasilkan karya tulis. Nah,
Karya yang dihasilkan ini bisa juga dalam bentuk karya tulis ya, baik skripsi, buku buku skripsi maupun buku tesis ataupun publikasi ilmiah, baik itu yang jurnal ataupun proceeding abstrak. Itu sudah termasuk dalam karya tulis. Kemudian karya yang dihasilkan juga bisa berupa produk. Ini biasanya untuk teman yang saya sering perhatikan adalah teman-teman dari teknologi pangan. Biasanya mereka kalau tidak meneliti kandungan dalam satu pangan, mereka biasanya juga skripsinya menghasilkan produk sebagai bahan pangan tambahan untuk masyarakat, seperti itu. Karya yang dihasilkan juga bisa berupa temuan yang dipatenkan. Nah, sekarang kita belajar tentang apa sih yang namanya peneliti muda itu. Jadi biasanya peneliti muda atau yang researcher itu biasanya usianya adalah mereka atau peneliti yang mempunyai range usia 25 sampai 35 tahun ya. Kemudian dia sudah meniti karir dalam dunia riset kurang dari 10 tahun. Kategori ketiga atau karakteristik ketiga, mereka biasanya itu adalah orang-orang eh, yang full of ideas and curiosity ya. Jadi biasanya peneliti-peneliti muda ini mereka punya banyak ide. Mereka pengen meraih semuanya at the same time. Biasanya seperti itu. Kemudian mereka biasanya futuristik atau mereka eh, mempunyai angan-angan ke depan ini seharusnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, mereka biasanya juga full of dream, seperti yang saya bilang tadi. Mereka punya banyak ide, mereka ingin melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan, dan mereka punya visi dan misi ke depan itu seperti apa. Selanjutnya, biasanya mereka adalah penguasa teknologi. Nah, poin ini ya, saya sering lihat atau sering mencolok itu di Indonesia biasanya anak-anak muda atau peneliti-peneliti muda ini mereka gampang atau eh, gampang untuk mengoperasikan alat-alat baru di lab biasanya. Beda dengan apa namanya senior ya, senior-senior kita itu biasanya kadang mereka mempunyai kesusahan untuk mengoperasikan karena sudah berbasis kalau saat ini kan sudah berbasis komputer, sudah berbasis internet. Nah, biasanya peneliti muda ini mereka gampang banget untuk belajar tentang cara mengoperasikan alat-alat baru di lab. Beda dengan yang sudah senior. Kemudian karakteristik selanjutnya, mereka biasanya craving for existence ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, mereka sangat ambisius, mereka full of ideas and curiosity, mereka pengen melakukan eh, semua hal dalam satu waktu, dan juga mereka itu eh, suka eh, sangat mengharapkan eksistensi gitu. Biasanya seperti itu. Nah, karakteristik seperti ini eh, biasanya dimiliki oleh peneliti muda, utamanya eh, bagi mereka yang eh, melanjutkan apa studi lanjut tanpa jeda. Maksudnya gimana? Jadi biasanya banyak kan dari teman-teman yang sudah lulus S1, kemudian ada juga yang teman-teman ini ingin mencari pengalaman di lapangan gitu. Nah, tapi banyak juga dari mereka yang dari lulus S1 itu langsung gitu. Nah, biasanya mereka ini sangat punya ambisi yang besar gitu untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu bersamaan. Seperti itu. Di mana hal-hal seperti ini adalah hal bagus karena apa? Berarti peneliti-peneliti muda ini masih mereka pasti punya energi, mereka pasti punya banyak keinginan yang ingin diwujudkan, yang ingin eh,
banyak hal-hal yang ingin mereka teliti, sehingga hal-hal itu, eh, semangat itu yang bisa menjadi bahan bakar utama peneliti muda ini eh, sangat produktif gitu. Karena motivasi-motivasi seperti ini merupakan bahan bakar ya, kalau saya bilang seperti bahan bakar yang nantinya akan eh, menjaga peneliti muda ini di jalur penelitian atau di jalur riset. Kenapa? Karena ketika kita melakukan riset, bukan tidak mungkin kita akan menemukan masalah. Bukan tidak mungkin kita akan menemukan kendala. Misalnya, kita sudah membaca literatur review, kita merasa metode atau esai ini cocok untuk penelitian kita, tapi ternyata pas preliminaris tadi hasilnya negatif. Pasti wajar, karena kita manusia pasti kita akan down, kita akan eh, merasa yang salah yang mana ya. Nah, karena hal-hal seperti itu merupakan hal yang sangat wajar dalam dunia, dalam bidang penelitian atau dalam dunia riset, kita butuh peneliti muda itu butuh bahan bakar yang nantinya akan menjaga dia untuk tetap mencoba lagi seperti itu. Karena bukan tidak mungkin ketika saudara melakukan riset, teman saudara mencoba metode ini satu kali langsung dapat hasil. Bisa jadi saudara harus mencoba 10 kali baru saudara dapat hasilnya. Seperti itu. Dan itu hal yang sangat wajar sekali. Jadi yang namanya riset itu adalah you do it, you get the result, you repeat it. Jadi kamu melakukan, kamu dapat hasilnya. Kalau hasilnya negatif, ya kamu harus ulang lagi berkali-kali. Dan itu hal yang wajar. Jadi ketika saudara nanti sudah memilih untuk menjadi peneliti, atau memilih berkarir di dunia akademisi, jangan sampai saudara merasa kalau mencoba sekali gagal berarti, oh kayaknya langsung ganti tema. Kayaknya penelitian ini nggak cocok buat aku. Bukan seperti itu. Justru kalau kamu sudah menentukan ingin melakukan penelitian ini, terus kamu sudah menentukan bahwa oke, di penelitian ini saya akan melakukan metode ini. Terus Kak, kita coba dan ternyata hasilnya negatif, itu justru saudara harus mengulangnya. Diulang lagi nggak masalah. Dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi eksperimen yang gagal itu bukan berarti bahwa penelitianmu gagal. Eksperimen yang gagal itu adalah tanda bahwa kita harus mengevaluasi metode kita dan kita harus mengulang metode kita atau mengganti metode kita. Seperti itu. Oke, kemudian choose your path as researcher ya. Nah, dikutip dari survei yang dilakukan oleh the European Framework for Research Careers or European Commission, researcher terbagi menjadi 4 level. Nah, level yang pertama adalah first stage researcher. Biasanya berdasarkan eh, European Commission ini, yang dinamakan first stage researcher itu adalah mereka yang studinya sudah sampai lanjut S3. Nah, jadi mungkin teman-teman akan bertanya, terus gimana dong kalau yang untuk yang masih lulus S1 terus ongoing S2 atau baru lulus S2? Kalau saya pribadi, saya menyebutnya first stage researcher. Kenapa? Karena eh, pendidikan di luar negeri itu biasanya graduate studinya mereka kebanyakan akan mengambil 5 tahun program 5 tahun. Apa maksudnya? Kalau di kita biasanya dari S1, kemudian kita S2 2 tahun, kemudian baru lanjut S3 3 tahun kan. Tapi di luar negeri, di Thailand sendiri itu sudah banyak program-program graduate study di mana masa berlakunya 5 tahun, seperti PMDSU. Sehingga dari S1 gelarnya biasanya yang didapat itu dari gelar S1 kemudian gelar S3 tapi tidak punya gelar S2 seperti itu. Atas dasar itulah
Sepertinya kenapa yang dinamakan first stage researcher ini adalah orang-orang yang dia studinya sudah sampai S3. Nah, selanjutnya, gimana sih karakteristik dari first stage researcher ini? Ya, dia biasanya masih membutuhkan bimbingan supervisor. Jadi seperti teman-teman yang sekarang mungkin sedang skripsi atau teman-teman yang sekarang sedang eh, tesis ataupun disertasi itu termasuk dalam first stage researcher. Karena apa? Kita masih membutuhkan bimbingan supervisor, ya. Selanjutnya, mempunyai semangat yang tinggi dan idealisme. Masih muda, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di karakteristik dari seorang peneliti muda. Selanjutnya, mampu menganalisis dan mengolah data di bawah bimbingan supervisor. Jadi apa maksudnya? Teman-teman, eh, saya menyarankan ya, walaupun eh, apapun jenjangnya, baik S1, S2, ataupun S3, kalau teman-teman ternyata final project-nya ikut penelitian dosen, ya, jangan hanya relying on your supervisor. Jadi jangan hanya menggantungkan dirimu ke supervisormu. Berusahalah untuk mandiri. Apa maksudnya? Berusahalah untuk eh, lebih proaktif. Jadi di sini maksudnya apa? Misal ya, biasanya kalau kita ikut penelitian dosen di Indonesia itu kan ada grup research. Grup research di mana nanti ada payung penelitian ya. Payung penelitian itu biasanya nanti ada desain penelitian secara umum, kemudian nanti akan ada banyak indikator-indikator, banyak metode yang dipakai dan itu nanti pasti dibagi ke setiap mahasiswa bimbingannya. Jadi misalnya gampangnya gini, ada penelitian besar untuk menganalisis suatu senyawa, kemudian ada metode A, B, C, D. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu nanti, oke metode A sama B nanti si ini, metode C sama D si ini, seperti itu. Nah, oke, memang saudara sudah dapat gambaran umumnya alur penelitiannya seperti apa. Tapi bukan berarti saudara diam baik gitu. Maksudnya bukan berarti ya udahlah ikut aja. Jangan seperti itu. Justru dari indikator yang sudah diberikan kepada saudara, saudara harus kritis. Kira-kira indikator ini cukup nggak ya untuk menghasilkan conclusion yang cukup atau conclusion yang mumpuni dari penelitian yang saudara lakukan. Kalau dirasa kurang cukup, ya silahkan konsul ke pembimbing. Sepertinya ini kurang cukup, kayaknya harus ditambah ini. Itu nggak masalah. Justru kalau misalnya saudara ikut aja apa yang dikatakan pembimbing tanpa saudara mengkritisi sendiri pekerjaan atau indikator yang dibagikan ke saudara, itu nanti saudara nggak ada bedanya sama robot atau AI. Ya. Sekarang kita bersaingnya sama AI atau artificial intelligence. Jadi, karena kita adalah researcher, critical thinkingnya harus tetap berjalan walaupun penelitian yang kita lakukan itu sebenarnya milik advisor kita. Seperti itu. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini, eh, kita harus berusaha untuk mandiri, menentukan, contohnya menentukan teknik analisis yang akan kita gunakan pada data kita. Oke, pembimbing saudara sudah eh, meminta atau sudah menyuruh pakai misalnya teknik analisis high square. Tapi saudara juga harus kritisi, kira-kira data saudara ini bisa nggak sih dipakai high square? Atau mungkin ada analisis statistik lain yang lebih kompatibel untuk data saudara. Seperti itu. Selanjutnya, ya, karakteristik dari first state researcher ini pasti sudah berpikir kritis dan memahami tujuan penelitian yang dilakukan, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, biasanya nih, yang saya pun masih sering lakukan adalah would likely to make mistake ya. Jadi sering sekali melakukan mistake, kecerobohan, dan kadang kesalahan-kesalahan
ketika melakukan eksperimen seperti itu. Sebenarnya hal seperti ini wajar. Asalkan apa? Kita belajar dari kesalahan itu. Jadi jangan masuk ke lubang yang sama kasarannya. Bukan berarti saya menyarankan untuk masuk ke lubang yang berbeda ya, bukan. Tapi usahakan ketika saudara membuat kesalahan, saudara introspeksi atau introspeksi ini beda ya dengan mengkritik. Kalau saudara mengkritik pasti ngomongnya gini, ih goblok banget gitu aja salah. Tapi kalau introspeksi itu, tadi kenapa ya kok salah gitu. Oh, karena aku keburu, soalnya aku masih ada tugas ini. Jadi aku nggak fokus. Itu yang dijadikan pelajaran. Kalau yang mengkritik diri sendiri itu, kita ngomongnya gini, ih goblok banget, gitu aja nggak bisa. Ih goblok banget, gitu aja salah. Nah, yang kedua ini ya, omongan-omongan negatif ini, itu nanti yang akan membuat saudara low confidence atau nggak pede. Ya, pembimbing saya itu pernah bilang, apapun yang kamu lakukan, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dan itu benar, saya buktikan selama S2 ya. Jadi selama S2 itu eh, yang saya introspeksikan adalah ternyata memang benar. Ketika kita melakukan penelitian, hasil penelitian kita itu bisa jadi sesuai sama ekspektasi kita, bisa jadi berbeda, berkebalikan 180 derajat dengan ekspektasi kita. Sehingga secara mental ya, secara psikis kita juga harus siap menerima hasil kedua ini. Seperti yang saya bilang di awal, walaupun hasilnya negatif, walaupun hasilnya nggak signifikan, itu tetap hasil dari penelitian saudara. Seperti itu. Jadi ya harus dilaporkan apa adanya. Nah, dari kesalahan-kesalahan ini, dari hal-hal itu, yang harus ditekankan adalah tadi introspeksinya, bukan self criticism ya. Karena kalau saudara terus melakukan self criticism itu nanti saudara jadi eh, tidak confidence dengan skill lab saudara. Jadi itu yang harus dihindari. Nah, contohnya ya dari first stage research ini seperti yang saya bilang tadi the bachelor, master sama doctoral student. Oke, stage yang kedua itu adalah recognized researcher. Biasanya ini adalah PhD holder or equivalent who are not yet fully independent. Jadi biasanya yang recognized researcher ini dia pas sudah lulus doktoral ya atau setara. Jadi bisa doktoral, bisa postdoktoral, bisa mahasiswa postdoktoral. Nah, karakteristiknya gimana sih? Biasanya mereka memiliki pemahaman sistematis tentang field study yang menjadi fokus kerjanya. Jadi kalau yang di first stage researcher itu tadi, kita biasanya akan fokus ke objek yang kita teliti dari payung penelitian yang besar itu. Tapi kalau recognized researcher itu sudah paham eh, payung penelitian yang besar itu. Sudah paham eh, penelitian yang dilakukan sendiri dengan penelitian yang dilakukan orang lain itu bedanya di mana itu sudah paham biasanya. Kemudian memiliki kemampuan mendeskripsikan konsep penelitian, metodologi, dan outcome secara mandiri atau tergabung dalam research group. Research group. Jadi kalau yang pertama itu memang harus sudah paham konsep penelitiannya, metodologi, dan outcome-nya. Hanya saja bedanya dengan yang pertama, biasanya recognized researcher atau PhD student atau yang sudah lulus PhD itu biasanya dituntut untuk mandiri dalam menentukan langkah-langkah atau step-step atau metode-metode dari penelitian yang dilakukan. Baik, penelitiannya itu dia tergabung dalam kelompok atau sendiri. Jadi di sini yang ditekankan adalah kemandiriannya. Kalau yang pertama biasanya oke lah masih ikut pembimbing, oke lah masih ikut senior. Tapi kalau yang kedua ini sudah harus berdiri di kaki
saudara sendiri. Selanjutnya adalah mampu memanage ritme kerja atau progres penelitian atau progres karir independently ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya memiliki karya berupa paper atau proceeding atau paten ya. Jadi kalau dari yang pertama itu biasanya kan kalau untuk S1 sepaham saya di Universitas Erlangga itu di Fakultas Kedokteran Hewan itu tidak diwajibkan untuk publikasi untuk lulus ya. Jadi biasanya setelah apa namanya setelah ujian skripsi biasanya bikin artikel ilmiah untuk syarat yudisium. Selanjutnya saudara bisa lulus. Walaupun memang ada sebagian pembina itu atau pembimbing yang meminta mahasiswa S1-nya untuk menulis paper. Tapi itu tidak wajib. Nah, sedangkan yang recognized researcher ini, dia biasanya sudah memiliki karya paper yang cukup banyak, lebih dari satu atau dua, seperti itu. Kemudian, saya bisa bilang biasanya recognized researcher ini adalah senior-senior kita yang mengayomi juniornya. Apa maksudnya? Jadi biasanya kalau kita penelitian grup ya, pasti kadang kita penelitian sama teman seangkatan kita. Tapi pasti pembimbing kita itu pasti akan menunjuk satu orang yang biasanya dari kakak tingkat yang sudah S2 ataupun S3 untuk eh, mengontrol kerja kita. Nah, jadi mereka ini, si orang ini biasanya nanti yang akan banyak ditanyai atau yang akan sering eh, secara langsung membantu adik-adik S1 ini ya untuk eh, menyelesaikan penelitiannya atau mengatasi masalah dalam kerja labnya. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya ini adalah newly graduated doctoral researcher. Jadi baru saja lulus PhD ataupun bisa juga S2 sebenarnya. Ataupun investigator or assistant professor atau postdoctoral fellow ya. Jadi kalau di Indonesia lulusan doktoral itu dia pasti dapat gelar doktor di depan atau PhD di belakang. Tapi kalau di luar negeri, kalau saudara sudah masuk ke dalam misalnya fakultas ya, fakulti ataupun dalam institusi penelitian, dari doktor ini nanti saudara bisa mengupgrade atau menaikkan karir itu sehingga gelarnya biasanya dari doktor itu nanti asisten profesor, kemudian associate profesor, kemudian profesor. Hanya saja penamaan seperti ini itu sepertinya tidak dipakai di Indonesia. Biasanya ada lektor, asisten peneliti, lektor dan sebagainya seperti itu. Nah, stage yang ketiga adalah established researcher atau researchers who have developed a level of independence. Nah, jadi yang established researcher ini biasanya mereka adalah peneliti yang sudah memiliki reputasi di bidang penelitian tertentu. Jadi sudah dapat trademark di dunia akademisi bahwa si dokter ini penelitiannya tentang stem cell misalnya, atau si dokter ini penelitiannya tentang virus di unggas. Itu sudah dapat trademark seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan trademarknya? Yaitu dari paper-paper atau publikasi yang sudah dipublish, baik berupa original article atau proceeding. Karena concernnya misalnya dari berbagai macam publikasi yang sudah dilakukan, ternyata concernnya di virus di unggas. Nah, makanya sudah dapat trademark bahwa dokter ini penelitiannya adalah virus di unggas. Nah, bisa yang seperti ini kita bisa kategorikan ke dalam established researcher. Kemudian, karakteristik kedua memiliki kontribusi yang nyata dalam masyarakat. Maksudnya apa? Dari hasil penelitiannya ini ternyata sudah ada penelitian yang bisa di-apply ke dalam eh, lapangan,
ke kondisi lapangan seperti itu atau ke masyarakat. Selanjutnya, mampu melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam bidang penelitian yang terkait. Jadi kalau yang stage pertama tadi, kasarannya masih ikut-ikut aja ya. Terus stage kedua itu kita masih membutuhkan advisor, tapi kita harus mandiri. Sementara yang stage ketiga ini kita sudah bisa bisa simpulkan 100%, hampir 100% kita mandiri. Seperti itu. Sehingga apa? Bisa melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam bidang penelitian yang terkait. Kemudian, melakukan inovasi dalam bidang penelitian yang ditekuni. Dan selanjutnya adalah rutin melakukan publikasi atau mengadakan workshop atau conference. Seperti itu. Nah, karakteristik yang menjadi pembeda adalah peneliti yang terkategorikan sebagai established researcher ini biasanya mengayomi peneliti di level 1 dan 2. Seperti itu. Nah, contohnya adalah senior researcher atau principal investigator atau associate professor ya. Seperti itu. Selanjutnya, stage keempat itu adalah leading researcher atau researchers leading the research area or field. Nah, jadi ini setingkat lebih atas dari stage yang ketiga. Karakteristiknya apa? Memiliki reputasi internasional dalam bidang penelitian yang ditekuni. Tandanya apa biasanya? Biasanya mereka yang sudah sering mempublish penelitian mereka di jurnal bereputasi internasional, biasanya yang jurnal yang terkategorikan dalam Q1 atau Tier 1. Jadi, jurnal-jurnal yang sudah sangat bereputasi. Seperti itu. Kemudian, biasanya beliau-beliau ini memiliki critical judgment dan mampu mengidentifikasi flaw atau kekurangan dari suatu penelitian. Contohnya gimana? Kalau saudara sudah sering melakukan konvensional PCR ya, saudara nanti bisa eh, menjudge apakah PCR yang dilakukan misalnya oleh junior saudara ini benar apa enggak berdasarkan hasil imaging gelnya. Itu salah satu contoh kecilnya. Yang kedua, ketika saudara membaca suatu original artikel, saudara sudah bisa eh, menganalisis kira-kira artikel ini kurangnya di mana. Kira-kira kenapa kok bisa artikel ini positif? Alasannya apa? Itu saudara sudah bisa menjudge seperti itu. Karena apa? Biasanya yang termasuk dalam leading researcher ini adalah mereka-mereka yang beliau-beliau yang sudah melakukan penelitian sangat lama. Contohnya advisor kita. Sudah melakukan atau berkarir di bidang penelitian itu sudah berpuluh-puluh tahun. Sehingga pengalaman expertise-nya itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, selanjutnya memiliki kontribusi di bidang riset yang bermanfaat di berbagai bidang masyarakat. Hampir sama dengan stage ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan itu sudah bisa di-apply-kan ke masyarakat. Nah, karakteristik keempat adalah mampu merancang strategi untuk visi riset di masa depan. Nah, biasanya beliau peneliti yang terkategorikan sebagai leading researcher itu adalah beliau-beliau yang mempunyai grup riset yang ada di bawah pengawasan mereka. Seperti itu. Kemudian, sama halnya dengan stage peneliti di stage ketiga, rutin melakukan publikasi atau mengadakan workshop, conference, atau menulis buku. Nah, kita bisa katakan bahwa yang terkategorikan sebagai leading researcher ini adalah pembimbing kita karena beliau-beliau sudah melakukan penelitian dalam jangka waktu yang sudah lama, sudah melakukan trial dan error pada suatu studi itu dalam jangka waktu yang sudah lama sehingga expertise-nya mereka itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, biasanya mereka adalah yang
menjadi director dalam suatu research group atau full professor. Nah, selanjutnya adalah ini yang menurut saya juga harus dijadikan dasar ya untuk peneliti muda. Jadi, sebagai peneliti muda atau teman-teman yang mungkin masih S1, S2, atau seperti saya juga S3, kita itu harus menemukan role model kita. Seperti itu. Jadi semua peneliti muda itu, dia harus punya role model. Pengen jadi peneliti seperti apa sih di masa depan? Pengen kayak siapa sih nanti? Kayak gitu. Karena apa? Ketika kita punya role model, ketika kita menghadapi masalah dalam penelitian kita atau studi kita, studi lanjut kita, kita masih punya bahan bakar seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita masih punya bahan bakar, kita masih punya eh, drive energi, kita pengen jadi apa? Karena apa? Ketika saudara melakukan studi atau penelitian ya, sudah dicoba berbagai metode tapi hasilnya negatif. Sebagai manusia apa sih yang kita rasakan? Pasti kita akan sedih, kita akan menyerah, kita akan ih kok nggak hoki kayak gitu misalnya. Dan itu wajar sekali karena kita manusia. Justru yang menurut saya kurang wajar adalah ketika sudah istilahnya dihantam habis-habisan dengan eh, kerja lab yang apa hasil kerja lab yang negatif terus, kita tetap santai. Itu menurut saya malah ya boleh sih santai, tapi ketika saudara takut atau saudara khawatir dengan hasil lab saudara yang mungkin kok hasilnya nggak sesuai sama yang diekspektasikan, wajar kalau kita tuh seharusnya kita sedih karena itu membuktikan bahwa kita concern banget sama penelitian kita atau sama studi kita gitu. Justru kalau kayak tetap santai, tetap ya udahlah chill dulu atau healing dulu gitu malah bisa jadi saudara nggak bertanggung jawab dengan studi saudara karena apa? Dengan kita takut, dengan kita apa namanya khawatir dengan penelitian kita, itu nanti akan menjadikan kita pertama apa? Introspeksi sama kerja kita. Apakah selama ini kerjaku tuh udah benar? Yang pertama itu. Yang kedua, introspeksi sama studi literatur yang kita pakai. Apakah studi literatur ini eh, berfungsi dengan kondisi, misalnya kondisi climate atau iklim yang ada di tempat saudara. Terus yang ketiga apa? Dengan kita apa namanya khawatir itu tadi, kita jadi akan oh jadi di titik khawatir ini seharusnya aku nggak boleh nyerah gitu. Seharusnya aku harus tetap berusaha gitu. Maka dari itu, sebagai seorang peneliti muda, kita harus mempunyai role model. Karena apa? Role model ini nanti yang akan terus membuat kita itu maju gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut saya sebagai seorang peneliti muda kita harus menemukan ikigai kita ya. Jadi, seperti yang kita tahu, ikigai itu dia adalah salah satunya terdiri dari passion atau apa yang kamu sukai. Nah, apa yang kita sukai itu berkaitan dengan bidang studi apa yang ingin kita tekuni atau keahlian apa yang ingin kita minati. Seperti itu. Passion kita tuh di mana sih gitu. Misalnya, kalau passionnya mungkin kalau di kedokteran hewan, eh, di bagian mikrobiologi itu kan ada virus, ada bakteri, ada jamur ya. Silahkan temukan passion saudara. Silahkan temukan bidang studi apa yang saudara tuh benar-benar excited atau benar-benar suka banget gitu. Karena eh, kalau saudara melakukan penelitian di bidang yang saudara sukai, itu nanti ketika menghadapi hal-hal yang tadi seperti saya jelaskan, misalnya penelitian yang nggak sesuai hasil yang nggak sesuai ekspektasi, itu saudara masih masih bisa sedikit legowo, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, tapi masih bisa legowo karena oh ya ini adalah bidang yang saya sukai gitu. Kemudian yang selanjutnya biasanya passion ini dia yang akan
menghubungkan kita dengan yang namanya inovasi. Apa maksudnya? Ketika saudara passion atau sangat excited atau benar-benar suka mempelajari sesuatu, kita itu secara otomatis akan tergerak untuk berusaha mengetahui studi yang kita tekuni atau bidang yang kita tekuni atau objek yang kita sukai. Kita pasti akan tahu luar dalamnya itu seperti apa. Sehingga, Mohon maaf, Mbak Isya, waktu kurang 5 menit ya, ya. oke, sehingga dari passion ini nanti itu yang akan melingkan saudara dengan inovasi yang akan saudara lakukan. Nah, selanjutnya, temukan misi saudara itu. Ketika saudara ingin menjadi seorang researcher itu, apa sih yang dibutuhkan dunia dan apa sih yang kontribusi yang ingin saudara berikan kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian, temukan profesi atau eh, pekerjaan yang berkaitan dengan yang saudara tekuni, ya. Sehingga apa? Apa yang saudara tekuni itu juga bisa menjadi eh, karir saudara dan memberikan penghasilan kepada saudara sendiri. Bisa jadi researcher, dosen, ataupun bekerja di NGO. Nah, sekarang selanjutnya adalah karakter seorang peneliti muda, ya. Jadi, biasanya peneliti muda itu dia memiliki rasa ingin tahu yang besar, critical thinking dan creativity, seperti yang saya jelaskan tadi, good communication skill, kemudian idealism dan prinsipal, selanjutnya perseverance atau ketahanan, ketahanan dalam eh, melakukan penelitian, kemudian pasti mereka juga memiliki mimpi. Nah, kemudian what we have to do to become a young researcher, ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi peneliti muda? Tentukan goals hidup saudara dulu, ya. Itu pasti. Karena kita akan tergerak dengan goals itu. Kita akan berusaha mencapai goals dari eh, yang saudara sudah tentukan. Kemudian selanjutnya buatlah target dan strategi. Kemudian perbanyak studi literatur dan pengalaman di lapangan. Dan selanjutnya buatlah karyamu, yaitu berupa original artikel ataupun abstrak dalam proceeding conference seperti itu. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang harus dimiliki oleh peneliti muda. Pertama adalah semangat dalam berkontribusi kepada masyarakat. Karena mau tidak mau apa yang kita lakukan itu harapannya adalah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terutama kalau di Indonesia itu bisa memberikan atau memberikan manfaat kepada masyarakat, ya. Karena kita masih negara kita masih tergolong negara berkembang seperti itu. Selanjutnya adalah idealisme dalam berkarya. Harus punya itu idealisme. Jadi jangan mau asal pokoknya pakai ini aja deh biar gampang, jangan seperti itu. Justru saudara harus idealis karena apa? Kamu masih muda kayak gitu. Jadi kalau cara yang gampang itu salah ya jangan diambil walaupun itu gampang. Gunakan cara yang benar walaupun itu lama, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep gelas yang kosong. Maksudnya apa? Dimanapun kamu nanti sekolah, dimanapun kamu nanti berkarir, usahakan kalian adalah gelas yang kosong. Sehingga apa? Ilmu baru dari lingkungan yang ada di tempat saudara sedang melakukan studi itu akan masuk ke saudara. Justru kalau kamu merasa gelasmu sudah penuh, ilmu baru itu dia nggak akan masuk, dia justru akan apa? Tumpah seperti itu. Selanjutnya adalah be humble and respect, ya. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa yang namanya research itu adalah mencari kembali. Jadi kalau nanti kamu melakukan penelitian hasilnya A, terus orang lain melakukan penelitian hasilnya B, ya jangan langsung digas. Jangan langsung kamu bilang dia salah. Jangan seperti itu. Itu bukan attitude yang baik sebagai manusia, ya. Itu juga bukan attitude yang baik sebagai seorang peneliti. Justru tanya ke dia, kenapa kok bisa hasilnya B, di tempatku hasilnya A? Apa bedanya? Itu nanti akan menambah pengetahuan saudara. Oke, selanjutnya adalah be open-minded, hampir sama dengan yang sebelumnya.
Terus build your own research group. Jadi ketika nanti saudara sudah, misalnya sudah selesai S3, kemudian menjadi dosen, usahakan punya yang namanya research group, karena itu manfaatnya banyak sekali. Nah, kemudian jangan lupa untuk build your own support system ya. Apa manfaatnya? Pertama, to release the academic pressure ya. Jadi wajar ketika kita melakukan studi terus pembimbing kita itu menekan kita, menuntut kita dengan ekspektasi mereka. Wajar. Dan itu yang jadi eh, salah satu pemicu stresnya mahasiswa studi lanjut itu, sehingga harus punya yang namanya support system ya. Kemudian to keep you think creatively ya. Jadi menjaga kita agar berpikir kreatif. To keep you on the track. Kemudian to cheer you up in rainy day, maksudnya apa? Jadi saya sering dulu ketika melakukan penelitian itu ternyata hasilnya itu nggak sesuai sama yang saya harapkan. Jadi sedih dong pastinya. Nah, kalau kita punya support system yang baik, rasa sedih itu nanti akan sedikit berkurang kalau kita punya support system yang baik, punya teman-teman yang baik, punya keluarga yang selalu mensupport seperti itu akan sedikit berkurang. Sehingga kita apa? Bisa berpikir kreatif kembali gitu. Saudara bisa naik gunung, bisa juga olahraga, atau melakukan kegiatan outdoor, atau mungkin ada yang suka anime, silahkan. Karena setiap orang itu pasti punya support system sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa menyamakannya gitu. Ada yang dia, eh, aduh, peneliti aku nggak lancar nih, aku naik gunung aja. Banyak yang seperti itu. Atau, aduh, peneliti aku nggak, ini aku lari 5 km. Nggak apa-apa, yang penting eh, itu bisa merilis academic pressure yang saudara punya. Oke, demikian dari saya. Eh, Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada yang ingin di-sharingkan, silakan. Atau mungkin bosen ya, karena kayak kuliah. Oke, baik. Maaf, mohon maaf karena jaringan saya agak bermasalah ya yang tadi ya. Oke, terima kasih untuk Kak Aisyah Nikmatuzaro atas materi yang keren banget pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum ke pemateri yang kedua, akan saya buka sesi tanya jawab untuk Kak Aisyah Nikmatuzaro untuk 1 sampai 2 penanya saja. Oke, ya jika ingin bertanya silakan bisa langsung drop di chat room atau bisa langsung raise hand ya. Akan kami pilih untuk on cam. Silakan yang ingin bertanya, teman-teman. Halo teman-teman, selamat malam. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang di chat kali ya, Kak? Oh, sebentar ya. Iya, oh, ini banyak nih apa nih? Di chat masih kosong. Baik, untuk yang lain silakan raise hand ya. Jika ingin bertanya, teman-teman. Halo, Sobat Jalan Tengah. Apakah mungkin baik? Ada pertanyaan Kak Aisyah dari
Kak Uli Mas Ulia. Izin Iya, tanya, Kak, benar. untuk menemukan passion bidang penelitian, bagaimana caranya ya? Silakan untuk dijawab, Kak Oke. Aisyah. Jadi biasanya kalau saya dulu ya, saya menemukan passion saya itu mungkin saya bisa flashback ketika saya SMA. Jadi pas SMA itu saya suka banget sama yang namanya biologi. Dulu sempat mikir sama biologi utamanya eh, yang berkaitan dengan hewan ya. Kalau dulu kan ada tuh DVD bajakan sih. DVD bajakan yang dari Nat Geo Wild dan sebagainya itu. Dulu alhamdulillah almarhum bapak saya tuh sering beli ini tuh. Jadi dari situ saya suka hewan ya, terutama satwa liar pada saat itu. Sehingga saya memutuskan untuk masuk kedokteran hewan karena saya juga suka biologi dibandingkan fisika dan kimia. Nah, kemudian ketika seiring berjalannya dengan apa ya, perjalanan waktu gitu, ketika saya studi itu ternyata saya tertarik sama yang namanya virologi dan imunologi karena menurut saya virus itu benda yang kamu nggak bisa lihat pakai mikroskop biasa. Kalau bakteri, parasit itu masih kita masih bisa lihat pakai mikroskop biasa atau mikroskop cahaya. Tapi kalau virus itu kamu nggak bisa lihat. Tapi ternyata dia bisa bikin organisme hidup mati gitu. Jadi di situ saya merasa ini kecil-kecil cabai rawit banget gitu. Kok keren banget ya ternyata virus itu. Justru saya kagum gitu karena dia benda yang kecil tapi bisa bikin orang seantero dunia tuh heboh gitu. Nah, dari situ akhirnya eh, alhamdulillah saya beruntung juga pada saat S1 itu mendapatkan pembimbing di bidang virologi. Kemudian eh, saya juga dapat kesempatan untuk ikut penelitian beliau sehingga passion apa ya? Itu menambah passion saya gitu. Seperti itu. Jadi menemukan passion itu juga bukan perjalanan yang gampang. Ada yang mungkin seperti saya ceritanya. Ada juga yang karena dia melakukan penelitian ini berkali-kali sehingga timbul passion di situ. Ada juga yang seperti itu. Jadi eh, tanyalah ke dirimu sendiri, apa sih yang paling kamu sukai dari bidang studi yang sedang kamu, bidang studi secara garis besar ya, yang sedang saudara tekuni. Bagian mana yang kamu sukai? Bagian mana yang kamu tuh merasa, wow, aku kalau diajar materi ini, aku bakalan bangun pagi. Atau wow, kalau aku diajar materi ini, dikasih soal 100 pun akan aku kerjakan. Misalnya seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang kamu tanyakan ke dirimu sendiri. Dan yang bisa menjawab hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Kayak gitu. Begitu, baik. Terima kasih ya untuk Kak Aisyah. Eh, Teman-teman, mohon maaf untuk pertanyaan Kak Aisyah nanti bisa di-save dulu ya, karena kita langsung akan menuju ke ke pemateri yang kedua karena untuk membersihkan waktu. Terima kasih untuk Kak Aisyah atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini dan sudah eh, Oke. menyampaikan materi yang luar biasa dan menyempatkan waktunya untuk kita semua. Oke, makasih juga. Saya stop Ya, share. oke. Terima kasih. Oke, teman-teman, langsung saja kita menuju ke materi kita yang kedua dengan tema Empowering Minds, Connecting Culture, The Role of Student Exchange in Fostering Research Excellence. Beliau Kak Edo Danilian, lulusan Biologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, penerima penghargaan ASEAN and Non-ASEAN Scholarship Student Exchange di Universitas Chulalongkorn, Thailand, memperoleh beasiswa fast track di program Magister Bioteknologi Institut 10 November Surabaya, serta penerima Erasmus Plus Scholarship Student Exchange Universitas Kecen, Polandia. Oh, keren sekali ya. Untuk pengalaman kerja beliau sebagai asisten peneliti di Retas Green Concrete, Kepala Kemitraan dan Pengembangan Masyarakat di Ngelesin, dan peneliti di Generasi Biologi Indonesia. Untuk penghargaan selanjutnya sebagai penyaji terbaik pada Konferensi Internasional Sains dan Teknologi atau ICOS tahun 2023. Baik, ini dia Kak Edo Danilian. Selamat malam, Kak Edo. Selamat malam, selamat malam Baik, semuanya. Terima kasih atas nice introduction-nya. sama-sama, Kak. Silakan untuk waktu dan tempat kami persilakan, Kak Edo. Baik, saya coba share screen ya. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini, saya Dede Nilian akan sedikit share tentang bagaimana proses saya dan pengalaman saya saat dulu ikut student exchange dan kegiatan-kegiatan internasionalisasi lainnya. So, sedikit tambahan introduction. Saya punya interest di computational biology, microbiology, biotech, wildlife and conservation, sustainable development, remote sensing, data analytics, dan juga visualisasi data. Bisa teman-teman bisa ini kunjungi website saya. Kalau misal mau kontak atau ada project yang sangat menarik untuk didiskusikan, feel free to contact me di website saya edudenlian.com. Ya, sebelumnya teman-teman sudah tahu ini belum? Ini kira-kira di mana? Ya, ini di Kawah Ijen, di Bondowoso, ataupun Banyuwangi agak overlap. Jadi sedikit introductions. Saya berasal dan dibesarkan di Indonesia, di Bondowoso, lebih tepatnya. Kemudian saya mau kasih gambaran sedikit nih, bahwa sebenarnya apa sih yang berubah dari mindset saya sebelum saya kuliah, dan ketika kuliah, dan bahkan setelah ikut program internasionalisasi. Nah, sedikit gambaran mindset saat SMP itu bagaimana. Dulu cuma pengen survive. Jadi saya waktu SMP kepikiran kayak ya udah pas waktu SMA, mungkin lulus SMA, aku ya udahlah nanti aku bakal daftar jadi kasir di minimarket. Kayaknya it's gonna be more than enough at that time. Kemudian saat SMA gimana? Agak sedikit berubah, mulai kepikiran gimana ya caranya jalan-jalan keliling dunia tapi nggak pakai uangku sendiri gitu. Nah, jadi dulu itu cuma punya angan-angan doang. Kayak aku nggak tahu gimana caranya bisa merealisasikan itu. Karena yang pasti aku nggak punya uang buat jalan-jalan ke luar negeri. Terus, jadi cuma kepikiran aja. Pengen aja jalan-jalan ke luar negeri. Tapi nggak pakai dana sendiri. So, sedikit introductions. Sebenarnya cakupan bahasan kali ini tuh apa sih? Pertama, kenapa sih kita perlu study abroad? Apapun bentuknya. Kedua, aku mau bahas nih sebenarnya program ini itu buat siapa sih? Kapan? Dan kira-kira berapa lama dari tiap macam-macam programnya itu berlangsung? Ketiga, kemana sih? Nah, kita sebagai mahasiswa Indonesia yang yang ya mungkin kampusnya nggak bisa dibandingkan sama kampus-kampus top yang di Eropa ya. Jadi kita perlu ngecek juga kira-kira mana nih yang mungkin buat kita kunjungi, buat kita apply. Terus di sana ngapain? Nah, itu juga mau kita bahas nih kali ini. Keempat, cost awal yang kita butuhkan nih sebelum ya memang beberapa program itu di cover sama beasiswa. Tapi aku juga mau ngasih awareness nih ke teman-teman bahwa perlu ada cost untuk persiapan persiapan pendaftaran beasiswanya. Kemudian tipe-tipe beasiswa. Ya, macam-macam lah. Ada subsidi dari kampus, ada beasiswa dari kampus host, ada dari European Commissions, dan macam-macamnya. Nah, yang kelima, gimana sih ini? Apa kaitannya sama research gitu? Nah, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang dulu aku dapatkan ketika aku melakukan program-program kegiatan internasionalisasi ini. So, let's move to the first point. Kenapa sih perlu study abroad? Jadi ada 7 poin utama yang perlu aku sampaikan di sini. Yang pertama, new atau additional courses. Jadi yang pasti dengan kurikulum yang berbeda dari kampus teman-teman saat ini berada dengan kampus di luar, tentu berbeda. Nah, ini juga menambah wawasan teman-teman dan bagaimana pelajaran-pelajaran di sana, mata kuliah di sana itu dijalankan. Nah, itu ngebuka banyak sekali inspirasi-inspirasi baru kayak, oh, aku nanti mau bikin grup research yang tipenya kayak gini nih, gitu. Karena ini sistemnya sangat sehat, kemudian development-nya sangat tinggi dan sebagainya. Kedua, language. Language. Jadi, pas waktu aku di Poland, aku juga belajar sedikit Polish. Kemudian pas waktu di Thailand dulu, juga belajar sedikit bahasa Thailand yang cuma sehari-hari doang buat nyapa dan sebagainya. It's kind of fun though. Kemudian yang ketiga, learn about culture, people, dan country. Jadi kayak teman-teman ketika melakukan kegiatan internasionalisasi, bakal ketemu banyak sekali social dynamics yang sangat berbeda dari di mana teman-teman berasal. Teman-teman bakal ketemu orang dari Kazakhstan, Jepang, dari manapun, bahkan Turki dan sebagainya.
Nah, perbedaan culture ini itu yang menurut saya menarik dan perlu teman-teman pelajari. Kenapa? Nanti ngebuka wawasan baru nih. Kira-kira gimana kita interact sama people, kemudian gimana nih di sana studinya kayak gimana. Kemudian jadi exchange ideas-nya itu banyak kita. Yang keempat, improve quality of CV. Dan yang kelima, personal motives. Nah, ini perlu tentu beda-beda ya. Kalau aku sendiri, aku pengen jalan-jalan dulu. Ini tujuan awalnya aku pengen jalan-jalan, tapi nggak ngeluarin uang sedikit pun gitu. Yang keenam, nambah perspektif baru tentang negara kita sendiri. Jadi itu semacam kayak refleksi gitu ya. Jadi semacam perbandingan, oh ternyata di negara ini transportasinya udah bagus ya. Konektivitasnya kemana-mana itu sudah sangat bagus. Jadi aku nggak perlu nih transportasi pribadi dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gini itu ngebuka gambaran bahwa, oh sebenarnya banyak loh gap-gap di Indonesia yang perlu diisi nih. Jadi kayak banyak sekali inspirasi yang akhirnya em, buat teman-teman pengen improve gitu. Dan yang ketujuh, ini semacam konfrontasi terhadap diri sendiri. Nah, maksudnya gimana? Banyak sekali tantangan dari proses persiapan, kegagalan-kegagalan kegagalan saat daftar dan sebagainya. Itu bakal ngebentuk teman-teman jadi resilience, jadi tangguh lah ya nyebutnya. Oke, kita pindah ke poin kedua. Sebenarnya ini untuk siapa sih programnya? Siapa aja yang bisa daftar? Kapan? Dan kemudian berapa lama nih kira-kira dari tiap programnya? Sorry. Nah, ada beberapa tipe, ada undergrad student, kemudian ada master student, umumnya semester 1 atau semester 2, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di semester 3 dan 4. Nah, untuk undergrad sekarang, kesempatannya itu sangat banyak sekali. Mulai dari kegiatan-kegiatan excursions, exchange, dan sebagainya, aku bakal kasih agak rinci setelah ini. Kemudian ini perlu diperhatikan, kira-kira eh, ada konflik nggak dengan kurikulum dengan teman-teman di kampus sini gitu. Jadi FRS-nya nanti apakah bisa ditransfer, kalau nggak bisa ditransfer, kira-kira gimana jalan tengahnya gitu. Kemudian umumnya dia itu 3 bulan, kadang 4 atau 5 bulan. Jadi umumnya untuk yang excursions atau summer courses itu biasanya 3 bulan. Tapi untuk satu semester biasanya 4 atau 5 bulan, tergantung kampusnya. Nah, ada beberapa challenge yang muncul, yaitu adalah menyamakan timetables dari jadwal akademik. Nah, ini agak sulit, tapi selama dibicarakan dengan kepala departemen dan dosen wali teman-teman, hal ini bakalan bisa mudah dilalui gitu. Jadi perlu mencocokkan kira-kira jalan tengahnya nanti kayak gimana. Jadi nggak merugikan teman-teman dan juga memenuhi tanggung jawab teman-teman di kampus gitu. Nah, terus kesempatannya kemana aja sih gitu? Nah, kita sebagai mahasiswa di Indonesia itu bisa kemana aja dan ngapain aja. Nah, ada beberapa jenis kegiatan. Yang pertama student exchange, yaitu pertukaran pelajar. Jadi sistemnya, teman-teman itu kuliah kayak biasa, tapi di kampus luar gitu. Nanti nilai-nilainya itu ditransfer ke mata kuliah yang lagi diambil di semester itu di kampus teman-teman gitu. Kedua, excursions. Excursion ini semacam studi banding. Jadi kita akan ada kunjungan yang kebetulan mungkin lagi ada conference atau ada seminar di luar di kampus itu gitu. Jadi ini semacam apa ya? Kayak ya studi banding pada umumnya. Kita datang ke sana mungkin 1 minggu atau 2 minggu keliling kampus, terus merasakan fasilitas-fasilitas yang ada dan sebagainya. Ketiga, volunteer. Nah, volunteer ini banyak sekali bentuknya. Mungkin kalau aku bisa sebut ada ISEC. Nah, ISEC ini juga ada semacam program untuk pertukaran gitu, tapi bentuknya volunteering gitu. Jadi kegiatannya itu lebih ke community development, kemudian social development di negara-negara tujuan, misal Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Research. Nah, research ini kadang gabungan dari internship atau enggak. Maksudnya gimana? Yang research ini bisa jadi teman-teman melakukan kegiatan skripsi atau tesis di kampus luar yang sudah bekerja sama dengan kampus teman-teman. Kemudian internship. Nah, internship ini nggak harus ke kampus, tapi bisa ke lembaga-lembaga yang ada di luar. Nanti aku bakal share kesempatan-kesempatan untuk internship, misal di ASEAN.
Nah, ini dokumentasi kemarin pas waktu aku gabung di kegiatan Erasmus Student Network di Polandia 2023. Ini kawan-kawan dari Turki. Nah, aku nggak bisa kasih eh, kira-kira kemana untuk kampus teman-teman, tapi aku mau kasih contoh kampusku sendiri. Jadi teman-teman bisa cek di kampus teman-teman, kira-kira kampus teman-teman ini punya MOU dengan universitas mana aja. Nah, itu silahkan dicek, di list, kira-kira mana nih yang paling memungkinkan programnya cocok dengan departemen teman-teman. Nah, kalau di atas sendiri, di Erasmus, itu punya banyak partnership di Eropa, ada di Turki, Yunani, Poland. Poland banyak sekali. UK, Italy, kemudian di Belanda juga, dan juga Belgium, dan juga Romania. Nah, untuk kawan-kawan di sini yang kebetulan juga dari ITS, teman-teman bisa cek di ini, link sini, kemitraan global di ITS. Nah, kalau yang bukan, teman-teman bisa cek di kampus teman-teman MOU-nya dengan siapa aja. Nah, list kayak gini memudahkan teman-teman buat meningkatkan chance untuk diterima di program itu. Jadi sudah dengan adanya MOU itu meningkatkan chance teman-teman untuk diterima di kampus tersebut. Nah, sekarang kita coba sedikit sharing ya soal cost di awal. Kira-kira persiapannya kayak gimana sih? Terus subsidinya kira-kira yang tersedia itu apa aja gitu. Nah, ini yang aku tahu ada beberapa hal. Ada travel cost. Nah, misal teman-teman sudah diterima nih di Turki misal. Nah, tentu kan teman-teman harus urus visa. Nah, bolak-baliknya dari kota teman-teman, misal dari Surabaya ke Jakarta, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Akomodasi selama proses ngurus visa, itu juga perlu dipertimbangkan. Terus housing di sana, apakah itu di cover atau tidak? Nah, itu juga perlu dicek di beasiswanya. Nah, dicek juga seberapa banyak beasiswa dan minimal biaya hidup di kota tersebut ketika teman-teman sendiri gitu. Nah, itu juga perlu jadi pertimbangan. Kemudian, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan seperti eh, expenses di luar yang mungkin nggak terduga-duga. Nah, itu juga perlu disiapkan dana daruratnya. Dan perlu dicek juga kira-kira eh proses keliling atau networking dari satu tempat ke tempat lain di kampus tujuan teman-teman itu pakai apa? Apakah tram atau umumnya kereta atau bis atau sebagainya? Itu silahkan untuk dipastikan benar-benar dicek. Jadi kalau misal mau ke Jerman nih, oh teman-teman udah nyiapkan aplikasi Deutsche Bahn atau teman-teman pas waktu ke Swiss, teman-teman juga menyiapkan aplikasi yang untuk pesan tiket dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gini itu perlu disiapkan jauh-jauh hari karena nanti di interview itu juga pasti ditanyakan kesiapan teman-teman. Apakah sudah riset kampus tujuan, apakah sudah riset kota tujuan, biaya hidup di sana gimana, dan sebagainya. Kelima, tuition fees. Nah, umumnya ini di cover kok sama kampus. Tapi perlu dicek juga apakah itu udah di cover atau belum. Jadi jaga-jaga aja ya. Yang keenam, biaya untuk visa. Oke, sekarang kita ngomong scholarship nih. Ini agak nyampur ya, degree sama non-degree. Tapi dari pengalamanku kemarin, untuk yang non-degree ini ada ASEAN dan non-ASEAN scholarship dari Chulalongkorn University. Kemudian ada Erasmus, Erasmus Plus. Kemudian sekarang yang lagi buka nih ya, yang lagi buka pendaftaran itu di Kasetsart University. Dia itu ada fully funded exchange program di Thailand. Silakan dicek di website kampusnya. Ini kesempatannya bagus banget. Kemarin mentiku yang dari Bangladesh, dia keterima di program ini dan saat ini dia lagi di Thailand dan program selanjutnya ini lagi dibuka untuk semester selanjutnya. Jadi silahkan dicek dan chance-nya keterima ini lumayan tinggi. Karena lumayan banyak mahasiswa Indonesia yang keterima di program ini. So, chance buat teman-teman keterima juga pasti tinggi. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa sih kaitannya dengan riset gitu? Nah, ini aku mau coba share dulu pengalaman pribadi proses seleksinya sebelum ke risetnya itu sendiri. Jadi ada administrasi, ada wawancara dan pengumuman untuk yang dulu aku ke Chulalongkorn University. Kemudian untuk Erasmus Plus, ini lumayan panjang karena seleksinya ini dari kampus dulu, administrasi internal, kemudian wawancara internal, administrasi eksternalnya, kampus yang akan hosting kita, dan terakhir pengumuman. Nah, ini untuk yang exchange di dalam negeri.
Nah, ini sastra bahu dulu saya sempat exchange di ITB selama 1 semester program MBKM. Ini pertama kali banget dirilis program MBKM-nya sastra bahu, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. So, disesuaikan. Mungkin sekarang juga ada ISMA, itu kejar juga, karena itu kesempatannya bagus banget. Oke, pengalaman pribadi. Nah, tadi pas di introduction juga sempat dijelaskan. Nah, ini aku pernah kegiatan internasionalisasi di student exchange di University of Szczecin, Polandia, kemudian di Chulalongkorn University di Thailand, kemudian internship Tarlac Agriculture University Philippines, dan juga collaborative learning di Kumamoto University. So, ini sedikit dokumentasi. Kalau misal mau dokumentasi lengkapnya dan blog-blog yang kutulis soal kegiatan internasionalisasi, tutorial art, programming, atau apapun itu, silakan mampir ke websiteku. Feel free to visit my website. Nah, ini yang aku maksud. Apa kaitannya dengan riset? Jadi, ketika saya di University of Szczecin, Poland, ada salah satu dosen yang kebetulan pas waktu saya presentasi itu em, tahu kalau misal lumayan berkecimpung di computational biology. Saya waktu itu fokus di R programming language, dan kebetulan mereka lagi butuh nih bioinformaticians, bukan bioinformaticians sih, tapi computational biologists buat riset mereka. Jadi saya di-invite ke grup riset mereka dan melakukan riset bareng buat ngerjain suatu tulisan gitu. Nah, ternyata kesempatan-kesempatan kayak gini itu muncul pas waktu exchange. Jadi kayak eh, semuanya made possible ketika teman-teman sudah di sana gitu. Jadi kalau dari pengalamanku pribadi, setelah selesai ini publish, nah sebenarnya masih ditawari kayak, Edo, kamu mau nggak kalau misal diperpanjang waktunya di sini? Kita butuh tenaga computational biologist nih selama beberapa waktu. Mau nggak kalau misal di extend 1 semester lagi, tapi sifatnya internship gitu, tapi bukan sekolah lagi gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh baru muncul ketika teman-teman udah di luar gitu. Nah, jadi silahkan dikejar kesempatan-kesempatan yang ada, tunjukkan kalau teman-teman itu punya skill-skill tertentu. Misal, teman-teman bisa graphic design, nggak masalah. Teman-teman bisa menawarkan untuk bikin graphical abstract dan atau sebagainya, atau ilustrasi penelitian. Nah, itu tunjukkan pas waktu presentasi atau apapun itu. Kesempatan itu akan datang dari mana-mana. Nah, ini pas waktu di Thailand, kalau teman-teman familiar, ini lucu banget sih ceritanya. Kalau teman-teman familiar sama salah satu artis di Thailand, Kaona, waktu itu aku sempet jadi model bareng buat promosi Departemen Biotek Chula waktu itu. Dan aku nggak tahu kalau dia Kaona. Dan aku baru tahu ketika aku upload foto ini di Twitter, dan ternyata rame banget waktu itu. Jadi aku waktu itu bingung kenapa kok dosenku itu minta foto bareng sama si Kaona ini. Ternyata dia artis gitu. Ini hal-hal unexpected happen waktu student exchange itu banyak sekali. Jadi that lore kalau misal teman-teman jadi udah uh, jadi berkeluarga atau sebagainya, ke anak-anak teman-teman itu kayak unik gitu cerita-ceritanya. Belum lagi yang kayak misal nyasar naik bis atau salah beli tiket dan sebagainya, itu banyak banget pengalaman yang bakal teman-teman rasakan gitu. Kalau misal study abroad. Terakhir aku mau sharing, aku kemarin dapat sebenarnya conditional LOE dari University of Zurich sama ETH Zurich. Jadi aku bakal melanjutkan PhD programku di sana, tapi sekarang lagi proses apply ke lab-lab yang tersedia. Jadi ini untuk langkah selanjutnya. So, teman-teman semangat. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kayak, oh, well, kok lancar sekali rasanya gitu. Mungkin um, Edo berasal dari privileged family atau dari hal-hal yang sangat mendukung lingkungannya. Enggak juga. Aku juga mengalami berbagai penolakan dulu setelah lulus SMA. Kayak aku gagal SNMPTN, gagal SBMPTN, gagal seluruh skema tes di Polinema, gagal testin, bahkan gagal mandiri UM back then. Kayak ya banyak sekali penolakan-penolakan yang ku alami gitu. Bahkan saat kuliah pun aku juga mengalami banyak penolakan kayak aku gagal studi excursions ke NUS Singapura, ke Queensland,
dan lain-lain, dan gagal exchange ke Shibaura Institute of Technology ini 2 kali pula daftarnya. Terus gagal exchange ke University Teknologi Malaysia, dan masih banyak lagi yang nggak tulis gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kalau misal teman-teman di percobaan pertama gagal, that's fine. Silahkan dievaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditambah di CV misal, apakah perlu nambah portofolio, apakah perlu mengevaluasi kembali proses interview, dan sebagainya. Kontak alumni, kontak orang-orang di Instagram misal yang sering share pengalaman-pengalaman kayak gini, ditanya kira-kira tips and triknya gimana. Nggak apa-apa. Connect with so many people on the internet. Teman-teman bakal sangat kebantu gitu dengan hal-hal kayak gini. So, buat mungkin teman-teman yang lagi gagal, it's okay. Nangis sebanyak mungkin, merasa kecewa lah, dan juga marah ke diri sendiri. That's totally fine. Tapi perlu diingat, ya, kembali bangun, refleksi kembali, kita improve pelan-pelan, dan coba lagi. Yang paling penting adalah coba lagi. Dan semuanya berawal dari mimpi pastinya. Yang awalnya dulu, aku nggak kebayang bakalan bisa jalan-jalan ke Swiss, ke banyak tempat di Eropa, dan sebagainya. Kalau misal aku nggak mulai dari mimpi dulu waktu SMA gitu. And of course, failure itu juga bagian dari perjalanan teman-teman tentunya. Embrace imperfections, dan terus improve. That's the point, right? And thank you, I'll be very happy to have discussions. Dan silakan untuk teman-teman yang mau kasih feedback, bisa send feedback di link ini. Dan ku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edo atas materi yang sangat inspiratif ya. Kak Edo sudah membagikan pengalaman bersama kita selama menjadi student exchange di luar negeri. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali terkait door prize ya. Jangan lupa bikin instastory yang menarik terkait kegiatan pada malam hari ini dan tag IG kami di Jalan Tengah. Nanti untuk dua pemenang door prize akan kami umumkan besok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Kak Edo ya. Silakan untuk yang ingin bertanya langsung drop pertanyaan kalian di chat atau bisa langsung raise hand ya. Silakan teman-teman. Oke, siapa yang ingin bertanya? Mungkin saya akan bertanya dulu ke Kak Edo ya. Ya, Kira-kira Kak Edo silakan. waktu selama di luar negeri pernah merasakan ada culture shock nggak? Oh, menarik. Jadi selama ini belum pernah mengalami culture shock, tapi yang kayaknya belum ada deh, karena waktu itu beneran riset sampai sedalam mungkin. Kira-kira hal apa yang perlu kita aware dulu sebelum nyampe sana. Kayak kalimat-kalimat apa yang nggak boleh kita singgung, atau topik-topik apa yang perlu hati-hati buat dibicarain, dan sebagainya. Jadi kalau misal eh, culture di sana, ya aku agak heran ternyata bar atau pub di sana itu sangat rapi, sangat kayak kafe pada umumnya. Dan aku kaget kalau ternyata kantornya Erasmus Student Network mostly itu di bar. Tapi bukan bar-bar yang agak-agak chaos di Indonesia gitu ya, yang Ya. tempat merokok dan ininya nggak tahu, nggak jelas gitu. Jadi di sana itu beneran tertib, dan ya enak banget bahkan di sana itu. Mungkin yang agak agak shock waktu itu ya itu. Oh gitu ya. Untuk bahasa sendiri nih Kak bisa di-share ke teman-teman. Kira-kira Kak Edo di sana menggunakan bahasa apa? Oh, oke. Jadi untuk kegiatan akademiknya, eh, kami menggunakan bahasa Inggris seperti pada umumnya. Terus di kondisi sosial, ya kita perlu juga aware kalau nggak semua juga bisa bahasa Inggris. Jadi ada semacam language barrier di sana. Umumnya buat para orang tua di sana kebetulan bisanya Deutsch ataupun Polish. Jadi sedikit-sedikit belajar bahasa Jerman buat bisa sedikit, ya, agak nawar harga atau nanya harga pas waktu di flea market dan sebagainya. Jadi kalau bahasa secara akademik di kampus, kami pasti pakai bahasa Inggris kok. Jadi aman. Ya, walaupun nggak bisa bahasa Polandia, nggak bisa bahasa Turki dan sebagainya, ya bisa tenang lah ya. Oh seperti itu. Baik, ini Kak Edo ada pertanyaan dari Kak Aldin Akbar Rahmatullah. Kak Edo, saya izin bertanya, apakah ada pengalaman yang paling mengesankan selama menjalani kegiatan
kegiatan studi internasional? Silakan dijawab, Kak Edo. Wah, ini terima kasih ya Kak Aldin sudah untuk pertanyaannya. Ini agak emosional dan sangat subjektif sebenarnya. Em, yang paling mengesankan itu pertama kali saya menginjakkan kaki di Eropa. Jadi itu kan udah mimpi yang lama banget dan nggak pernah kepikiran sedikit pun kalau mimpi itu bakalan jadi nyata gitu. Jadi pertama turun di Brandenburg Flughafen di Berlin. Pas keluar dari bandara itu sebenarnya ngelihat pohon maple dan taman-taman, aku nangis di sana. Jadi kayak, damn, I made it so far gitu. Kayak, yeah, that's the most apa ya, yang paling mengesankan menurut saya. Jadi kayak efek pertama kali, wah, mimpi ini ternyata bisa digapai ya. Kayak nggak pernah kebayang gitu lah. Terus selain itu banyak ketemu teman baru yang ah amazing, mereka sangat helpful dan mungkin stereotip-stereotip mereka itu dingin, mereka judes. No, ternyata nggak. Mereka sangat helpful, mereka sangat komunikatif. Kayak aku kaget sekali untuk hal itu. Itu mengesankan banget bisa kenal banyak orang dari berbagai negara. Oke, itu tadi ya Kak Aldin, jawaban dari Kak Edo. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Silakan langsung raise hand. Mungkin bisa langsung ditanyakan langsung ke Kak Edo ya. Langsung interak secara langsung ke Kak Edo. Belum ada? Oh, ini. Hmm. Atau teman-teman Untuk ada yang mau, pengalaman, oh ya, ya. Untuk Kak Edo, pengalaman di Thailand sendiri bagaimana ya? Berapa bulan di sana? Terus kegiatannya di sana seperti apa? ah oke. Nah, untuk di Thailand sendiri, saya itu di semester 3 back in 2020. Dan itu programnya hanya 1 semester. Jadi saya mulai di periode Januari dan pulang Mei. Nah, waktu itu sebelum pandemik berangkatnya. Tapi di pertengahan itu the first hit of COVID-19 pandemic. Jadi itu chaos banget. Kita bingung mau pulang gimana. Terus kan banyak border yang ditutup dan sebagainya. Jadi pengalaman paling chaos itu pas waktu COVID-19 pertama kali itu kemarin. Terus kegiatannya apa aja? Kuliah pada umumnya. Waktu itu aku ambil banyak banget mata kuliah. Jadi mata kuliah sebanyak mungkin sampai ku penuhin jatah maksimal SKS ku penuhin karena aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi waktu itu aku belajar imunologi, aku belajar ekologi, entomologi, terus cancer, terus metodologi penelitian, statistics, semuanya aku ambil. Terus selain itu juga ngerjain eh, nulis paper bareng. Jadi ada salah satu matkul, ini aku agak kaget ya. Ada salah satu matkul di Cula itu yang mensyaratkan untuk publikasi ilmiah kalau misal mau dapat A. Itu salah satunya kelas imunologi waktu itu. Nah, ini juga bisa jadi wadah buat belajar-belajar proses penulisan karya tulis ilmiah. Terus pengalaman lainnya adalah kegiatan ekstrakurikuler kali ya. Jadi waktu itu saya ikut Chulalongkorn University Debating uh, Club. Jadi waktu itu aku iseng, karena waktu di ITS kan aku juga aktif debate. Nah, terus kira-kira di Cula ada nggak ya? Akhirnya aku cari di Facebooknya, ternyata ada. Aku kontak mereka. Mereka itu baik banget. Bahkan aku dijemput ke Oh. ke tempat latihan. Jadi kayak, ayo kita ketemu di sini, nanti aku antar ke tempat latihan gitu. Jadi aku nggak perlu bingung cari gedungnya di mana. Aku bahkan dijemput dari kantin ke tempat latihan mereka gitu. Mereka baik banget. Habis habis latihan diajakin makan, habis itu diajakin main bareng kayak. Damn, that was so fun. Seperti itu ya. Baik, seru sekali ya teman-teman sepertinya pengalaman Kak Edo di Poland dan di Thailand. Oke, teman-teman yang lain, monggo silakan untuk pertanyaannya kepada Kak Edo. Apakah sudah paham semuanya? Sepertinya Kak Edo juga waktu kita sudah lumayan mepet ya. Ya. Oke, sepertinya kita sudah masuk di sesi penghujung acara. Untuk Kak Edo, saya minta untuk memberikan closing statement untuk kepada teman-teman, mungkin memberikan motivasi agar mereka bisa mengikuti jejak Kak Edo seperti itu. Silakan Kak. Oh, oke. Um, Ya, mulai semuanya dari mimpi. Ya, walaupun kerasa mustahil, tapi nggak apa-apa dicoba dulu. Kadang mimpi-mimpi itu mengarah ke hal-hal lain yang mungkin awalnya pengennya ke Eropa, tapi ternyata bisanya ke Jepang misal. That's totally fine. Terus kalau misal gagal, nggak apa-apa, failure.
Ya, itu juga bagian dari proses. Jadi kalau misal aku boleh ngutip salah satu kata-katanya Khan Academy, jadi failure cuma kata kesuksesan yang itu cuma tertunda aja gitu. So, semangat buat ngejar mimpi teman-teman dan banyak-banyaklah merasakan kegagalan dan karena dari situ teman-teman bisa banyak improve. So, semangat dan feel free to contact me kalau misal mau tanya-tanya. Bisa cek websiteku. So, that's it. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Kak Edo ya. Untuk teman-teman, alhamdulillah rangkaian acara webinar kali ini berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada kedua pemateri keren kita, ada Kak Aisyah Nikmatuzaro dan Kak Edo Danilian, yang sudah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya yang sangat luar biasa kepada kita. Kemudian tak lupa terima kasih untuk para audiens yang telah menyimak dari awal sampai akhir, dan tak lupa juga kepada penyelenggara Jalan Tengah yang sudah menyelenggarakan acara yang keren pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Saya Ulfa Zuryani. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.